Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1911 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai ayat 15. Di bawah perikop Elia naik ke sorga. Demikian firman Tuhan. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga. Dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel, mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini, Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutnya pakaiannya,
dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu, dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Nabi Elia terangkat naik ke surga. Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita dapat belajar ada 3 hal yang firman Tuhan ini mau nyatakan, mau jelaskan, mau bicarakan buat kita semua. Amin. Yang pertama, firman Tuhan itu pasti terkonfirmasi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 3 di sana. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." Diamlah. Sudah perhatikan di sini bahwa rombongan para nabi juga tahu bahwa pada hari itu Elia akan terangkat ke surga. Dan saya menangkap di sini bahwa Elisa juga mendapatkan pesan itu. Sehingga menjadi konfirmasi, saudara, bahwa benar bukan hanya kepada Elisa secara pribadi yang Tuhan sampaikan kehendak Tuhan pada hari itu, tetapi juga para nabi-nabi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa kalau firman Tuhan berbicara kepada kita, sudah pasti itu akan terkonfirmasi. Baik pribadi saudara mendapatkan firman Tuhan secara langsung dari Tuhan melalui Alkitab, ya, melalui kebenaran firman Tuhan, ataupun teguran nasihat dari hamba-hamba Tuhan tentang saudara, itu pasti akan klop, saudara, terkonfirmasi. Sehingga pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita itu memang benar-benar mendapatkan satu penguatan karena terkonfirmasi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau Tuhan hendak berbicara kepada kita, pasti Tuhan akan meneguhkan dengan mengkonfirmasi firman Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita diteguhkan bahwa benar Tuhan menghendaki saya melakukan ini dan itu. Karena apa? Terkonfirmasi. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan pasti terjadi, pasti tergenapi. Amin. Saudara, firman Tuhan sudah menyampaikan kepada Elia bahwa dia akan terangkat. Mereka, para nabi juga mendapatkan firman Tuhan itu. Elisa juga mendapatkan kebenaran firman Tuhan itu. Dan benar-benar apa yang dikatakan firman itu yang terjadi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan di ayat 1, menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah jelas bahwa Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai pada hari itu. Amin. Dan itu benar-benar terjadi. Elia naik ke sorga. Oh, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 2 orang yang tidak mengalami kematian fisik. Mereka terangkat naik ke surga. Yang pertama, Henok, dan yang kedua, Nabi Elia. Saya berdoa, saudara, supaya semua
saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini juga mengalami hal yang sama. Ketika Tuhan Yesus datang kali kedua, kita yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita akan rapture, kita akan terangkat naik ke surga, dan itu terdapat saudara dan saya. Amin. Dan itu pasti terjadi. Kalau semasa kehidupan kita, tiba-tiba besok Tuhan datang, saudara, atau sebentar Tuhan datang, oh, kita akan terangkat ke surga, sama seperti Nabi Elia, terangkat naik ke surga. Demikian juga itu yang akan terjadi kepada saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu penuh kuasa. Oh, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa firman Tuhan itu berkuasa? Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Kalau di dalam Injil Yohanes kita belajar bahwa Allah itu adalah firman, dan firman itu sudah menjadi manusia di dalam Kristus Yesus Tuhan, itu artinya bahwa firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengarkan, yang kita imani, kita aminkan, itu adalah Allah itu sendiri. Makanya tadi saya katakan, firman Tuhan itu berkuasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita mengimani firman, maka kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Makanya firman Tuhan berkata, kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita, saudara, diri kita. Minta apa saja yang saudara kehendaki, Tuhan berikan buat kita. Artinya apa, saudara? Ketika firman Tuhan kita betul-betul hidupi, firman itu ada di dalam kita, dan kita betul-betul seperti Yesus menjadi pelaku-pelaku firman. Oh, haleluya, kita pasti diberkati. Kita pasti dipenuhi oleh kuasa Tuhan yang luar biasa itu. Amin. Saudara, perhatikan perjalanan Nabi Elia, perkataannya itu penuh kuasa. Nubuatannya itu penuh kuasa dan benar-benar terjadi. Kemarin kita belajar ketika Ahazia menyuruh orang untuk menjemput Nabi Elia. Datanglah perwira dan 50 orang anak buahnya. Berkata, "Hai Elia, hamba Allah, turunlah." Elia bilang apa? "Kalau benar saya hamba Allah, biarlah turun api dari surga membakar kalian semua." Dan itu terjadi, saudara. Saya katakan bahwa Elia memiliki kuasa yang luar biasa karena ada firman yang ada di dalam dirinya. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau firman Tuhan itu ada di dalam diri kita, apa yang menjadi perkataan kita, apa yang menjadi pikiran kita, apa yang kita imani dan aminkan, itu akan terjadi. Oh, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan itu pasti terkonfirmasi, pasti terjadi, tergenapi, dan firman Tuhan itu penuh dengan kuasa Allah yang luar biasa. Haleluya. Yang kedua, saudara, permintaan Nabi Elisa. Di ayat 9 dan ayat 10 berkata begini. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Amin. Permintaan Nabi Elisa, yaitu Elisa meminta supaya dia mendapatkan 2 bagian atau setengah dari roh Elia. Saya sederhanakan permintaan Elisa ini begini. Elisa meminta supaya dia bisa seperti Nabi Elia, diberikan karunia bernubuat dan diberi kuasa yang luar biasa. Itu permintaan Elisa. Semua yang diminta Elisa, nanti Elisa dapatkan kalau Elisa dapat melihat Nabi Elia terangkat ke sorga. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat firman Tuhan ini, kita dapat menangkap pesan bahwa melihat di sini artinya memandang dengan iman. Amin. Kalau Elisa dapat melihat, kuasa itu akan dia terima. Amin. Sudah perhatikan, yang melihat mereka ada di Sungai Yordan, ada 50 nabi. Tapi 50 nabi ini tidak melihat ketika Elia naik ke sorga. Makanya mereka tidak mendapat kuasa itu, karena mereka tidak melihat Elia naik ke sorga. Nanti kalau saudara membaca firman Tuhan ini di ayat 16 dan seterusnya, nanti saudara lihat bahwa para nabi itu penasaran sehingga mereka mencari. Jangan-jangan Elia terdampar, tersesat dan sebagainya, makanya mereka mencari, tetapi mereka tidak temukan. Mereka tidak tahu bahwa Nabi Elia sudah naik ke sorga, dan setengah dari rohnya ada pada Elisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini saya melihat kuasa yang sama juga Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ketika kita apa? Punya iman. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kuasa Allah yang tidak terbatas itu akan menyertai setiap perjalanan kehidupan kita. Kita akan melihat bahwa mujizat demi mujizat Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang punya iman, yang meyakini kuasa Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka saudara akan melihat mujizat demi mujizat. Kuasa Allah yang tidak terbatas akan menyertai dalam setiap langkah kaki saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, permintaan Elisa adalah permintaan yang kata Elia sukar. Tapi kalau dia dapat melihat Nabi Elia naik ke surga, maka apa yang dia minta, dia dapatkan. Amin. Saudara butuh iman, percaya. Kalau saudara memiliki iman dan percaya, maka saudara akan melihat Tuhan akan memakai saudara lebih heran, lebih dahsyat, lebih lagi penuh dengan kuasa. Haleluya. Yang ketiga, dari firman Tuhan ini, saya belajar, Elisa mengambil tongkat estafet pelayanan Nabi Elia. Amin. Saudara dapat lihat di ayat 13 sampai ayat 15, di sana dikatakan begini. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu. Dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa Elisa mengambil tongkat estafet pelayanan Elia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkan ini baik-baik. Lanjutkan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan saudara, digembalakan di gereja itu, saudara. Lanjutkan pelayanan gembala saudara. Jangan hanya menjadi penonton. Tuhan mau saudara menjadi pemain, menjadi pengerja, bekerja di ladang Tuhan, selalu manise. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun dalam pelayanan banyak tantangan, tetap maju. Jangan menyerah. Amin. Tuhan sedang membutuhkan banyak pengerja di ladang Tuhan saat-saat ini. Untuk apa? Untuk menuai jiwa-jiwa yang sudah matang. Amin. Pertanyaannya, maukah saudara melanjutkan tongkat estafet pelayanan Elia? Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya harus menyambut ini dengan sukacita. Lanjutkan pekerjaan Tuhan. Saudara, kalau kita boleh dipilih untuk menjadi pelayan Tuhan, itu satu kebanggaan. Amin. Itu satu sukacita yang luar biasa, dapat melayani raja di atas segala raja. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Ambil tongkat estafet itu. Lanjutkan pelayanan yang saudara digembalakan, pelayanan di sana. Lanjutkan pelayanan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dipanggil untuk melayani, Tuhan mau saudara melanjutkan pekerjaan Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua ini. Amin. Dari firman Tuhan ini saya simpulkan begini. Kalau Tuhan hendak beracara di dalam kehidupan kita, mau menegur, menasihati, membimbing kita, mau mengarahkan langkah kaki kita, firman Tuhan itu pasti terkonfirmasi. Baik secara pribadi maupun melalui hamba-hamba Tuhan yang lain yang menasihati kita. Pasti firman Tuhan itu klop. Pasti firman Tuhan itu terkonfirmasi, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk melanjutkan tongkat estafet pelayanan, jangan khawatir. Sebab Tuhan akan memberikan saudara kuasa. Seperti yang Tuhan berikan kepada Elia, kepada Elisa, dan kepada para rasul. Kuasa yang sama Tuhan berikan kepada gereja Tuhan. Ya, kepada saudara dan saya. Lanjutkan pelayanan ini. Lanjutkan pekerjaan Tuhan ini. Sampai Tuhan datang kali kedua. Tuhan mendapati saudara dan saya setia melayani Tuhan. Maka saudara dan saya akan menerima mahkota dari Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita aminkan firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Allah terus beracara dalam kehidupan semua pendengar. Mujizat demi mujizat Tuhan karyakan dalam kehidupan mereka. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Penghiburan dari Tuhan menyertai mereka. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.